Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Abuya Mudirul Am Pondok Pesantren Al-Ikhwan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah anugerahkan beliau kesehatan, Allah kokohkan langkah beliau untuk terus membina umat, melindungi para santri, dan terus menebarkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau. Para asatiz, wakil pimpinan yang dirahmati Allah, Ustaz Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, Majelis Guru, Ustaz-Ustazah yang hadir, nanti di absen berarti ini karena agendanya setelah ini masih ada agenda lanjutan ya. Serta spesial hari ini yang hadir bersama kita Ustaz Toharuddin. Ada 3 saya dengar S-nya tadi. Banyak uang SPP kuliah itu. Tapi yang jelas itulah berkah belajar itu. Berkah menuntut ilmu itu bukan pada gelarnya tetapi pada ilmunya. Serta anak-anak santriwan-santriwati yang dirahmati Allah, sesuai dengan agenda yang disampaikan Kepala Madrasah, setelah peringatan Isra Mi'raj ini akan dilanjutkan dengan rapat majelis guru. Jadi sengaja pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj ini agak sedikit diefisiensikan mengikuti program pemerintah. Pemerintah sedang efisiensi anggaran, kita efisiensi kegiatan. Tapi sebelum itu, karena MC sudah panggil juga nama Ustaz, Ustaz isilah sekitar 5 menit. Kalaupun kurang sedikit, kalaupun lebih sedikit. 5 lebih 15, 5 lebih 25, lebih sedikit. Ustaz tertarik menimpali 2 hal yang disampaikan oleh Ustaz Toharuddin tadi. Yang pertama, Ustaz Toharuddin sampaikan tadi pesan supaya santri ini nanti ambil peran ketika libur Ramadan, ambil peran di masjid musola dalam mengisi kegiatan selama libur Ramadan. Jadi timpalannya Ustaz untuk libur Ramadan belum pasti. Untuk libur Ramadan belum pasti. Ya, kan masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi kan. Jadi dalam waktu sebulan itu banyak hal yang bisa terjadi. Jadi jangan terlalu euforia dulu. Libur Ramadan belum pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait yang Ustaz Tohar tadi sampaikan, bahwa berubah atau tidak berubahnya kalian, itu kalian yang tentukan. Nah, ini yang ingin Ustaz kunci dan tekankan sedikit. Dalam proses pembelajaran ini, para guru termasuk Ustaz dengan kalian posisinya 2-2. 2 sama skornya, imbang. Apa yang 2-2 itu? Yang pertama, Ustadz, para guru dapat pahala karena kegiatan mengajar,
kalau ikhlas. Kalian juga dapat pahala kalau ikhlas karena belajar. Mengajar adalah kewajiban yang punya ilmu, belajar adalah kewajiban seluruh orang yang beriman. Seluruh orang Islam, seluruh orang yang beriman wajib menuntut ilmu. Maka ketika kalian jalankan kewajiban itu, Allah janjikan pahala. Maka skornya 1-1. Para asatiz dapat pahala karena keikhlasan mengajar. Para santri dapat pahala dari menjalankan kewajiban belajar. 1-1. Kemudian yang kedua, apa skor yang kalian dapatkan dari kegiatan belajar ini? Apa ininya? Dapat uang tanpa kerja. Ya nak? Ada enggak orang tua kalian yang untuk bulan Januari nanti SPP-nya, uang sehariahnya papa bayar, tapi cuci piring dulu ya? Ada enggak? Tidak ada itu. Ada enggak yang orang tuanya pesan uang sehariah bulan Januari nanti kalau papa datang ke sana, papa bayar, tapi cuci mobil papa dulu ya? Ada enggak? Tidak ada. Karena menjalankan kewajiban belajar dapat uang belanja. Ada 2 skornya ya. Sama asatiz juga begitu. Asatiz kalau ikhlas mengajar dapat pahala. Ikhlas tak ikhlas mengajar dapat honor, dapat gaji. Itu ikhlas tak ikhlas tuh. Sama dengan kalian ikhlas tak ikhlas, kalian belajar dibayar terus sama orang tua kalian kan? Saya sering menggunakan istilah sayang baboli. Tahu kalian sayang baboli? Jadi demi mau sekolah kalian, orang tua kalian bagaimanapun caranya cari duit. Nggak tahu dia. Sampai di pesantren ditanya ini tak mau jawab, orang tua kalian tak tahu. Kalau saya Ustaz ngajar, kalau udah sampai 2 kali saya bertanya tak jawab juga, bukan karena tak tahu tapi tak mau jawab. Saya kasih doa mujarab. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya bertanya dicuekin oleh santri saya tanpa alasan yang syar'i, maka tolong kasih sariawan ya Allah sampai dia tak bisa makan cabai. Nah, jadi pilihannya itu. Tak boleh dicuekin orang bertanya, itu tak boleh. Nah, tak tahu orang tua kalian tuh ngapain kalian di pondok, tak tahu. Tapi dikirim duit terus. Nah, samalah dengan para asatiz. Bangun pagi kadang-kadang, bangun pagi terus ya. Bangun pagi terus itu bangun subuh. Hampir ya. Kalau terus bangun pagi kita itu udah salah itu. Karena bangunnya bukan pagi tapi subuh. Bangun subuh, lapor di grup. Nanti sebelum tidur lapor di grup. Tanggal 2 terima honor. Ustaz enggak tahu tuh ikhlas enggak ikhlasnya. Yang penting catatannya masuk, dapat honor. Walah, sedikit juga diperhitungkan Ustaz. Jangan bilang sedikit. Kalau mau bilang sedikit, coba buktikan dulu. Dapatkan yang banyak itu dengan tidak di pesantren. Oh, saya sering tuh tantang ustaz-ustaz itu. Nih ya, kayak Adil Mustafa nih. Nah, tamat kelas 7 pondok, bisa apalah dia di luar sana. Untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan di pesantren dengan sikap penghormatan yang dia terima di pesantren. Oh, enggak bisa. Ada ustaz kerja abang tuh katanya 120.000 sehari ustaz. Ada. Jadi tukang. Jadi kenek tukang. Tukang angkat semen, tukang angkat pasir, kena gertak-gertak pula sama tukang tuh. Dapat 120.000 sehari. Masuk jam 8 sampai jam setengah 5. Tak tahu panas matahari. Ada abu-abu aja warna kulit. Digarut sikit nala, jadi putih dia.
Kita bukan melecehkan, tapi begitu susahnya orang cari duit. Mengajar santai aja. Buka kitab, ajarkan. Hanya 50 menit istirahat. Setengah jam lagi masuk, 50 menit istirahat. Tidak terasa tuh, tiba-tiba tanggal 2. Tidak terasa itu. Nah, sampai di sini skornya 2-2. Tapi semua yang kita bahas tadi ini adalah mengenai proses. Pahala yang kita dapatkan ketika proses belajar mengajar. Uang jajan yang kalian dapatkan itu karena proses belajar mengajar berjalan. Ada cerita tentang mahasiswa yang kuliah-kuliah di universitas-universitas itu, yang tinggal di kos-kosan itu. Kalau di Panam seputaran Bulu Cina, kalau di Merpoyan seputaran air dingin ya. Itu banyak itu politisi-politisi cerdas yang sedang kuliah itu banyak di sana. Yang punya prinsip, biarlah lambat selesai kuliah. Tak perlu buru-buru wisuda. Karena punya pertimbangan. Apa pertimbangannya? Kalau saya wisuda, saya harus bekerja. Orang tua takkan lagi kasih uang belanja. Kalau saya kerja, paling dapat honor sana honor sini, gaji 700.000, 800.000. Sementara kalau statusnya mahasiswa, berangkat dari kampung pergi ke kos untuk kuliah, itu uang belanjanya 1,5 juta, 2 juta dikasih orang tua sebulan. Jadi secara matematik dia menghitung angka. Ternyata uang yang saya hasilkan dengan sebagai status mahasiswa lebih besar daripada seorang sarjana yang honor sana honor sini. Ini politisi-politisi unggul berpikirnya. Sama, kalian juga gitu. Kalau kalian sudah tamat di pondok, masih dapat enggak uang belanja? Enggak dapat lagi, kecuali kalau lanjut kuliah. Kalau enggak harus nguli. Pahala belajar kalau sudah tamat masih dapat enggak? Enggak dapat lagi. Karena proses. Lalu bagaimana supaya produktif? Bagaimana supaya produktif? Berarti kita harus cari jalan. Kalau asatis sudah satu langkah berada di posisi menguntungkan daripada kalian. Kenapa? Begitu kalian tamat, masuk generasi baru, masuk orang baru. Belum aja tamat kalian udah daftar, dah lebih 30. Nah, ini yang 50 yang daftar. Berarti aliran pahala para asatis tahun depan sudah ada jalan bertambahnya. Kalau kalian tidak lanjut belajar, terancam tidak berjalan pahalanya. Maka kita harus cari jalan. Itu yang disampaikan Ustaz tadi. Kalau kalian tidak robah pola pikir kalian, kalau kalian tidak robah karakter kalian, kalau kalian tidak robah gaya hidup kalian, maka apa yang diajarkan di pondok, pendidikan apa yang kalian terima di pondok, tidak akan produktif lagi. Ilmu yang sudah dipelajari, kebiasaan yang sudah diikuti di pondok, kalau sudah mengakar, kalau sudah menjadi budaya, kalian amalkan di luar, kalian laksanakan di luar, kalian teruskan di luar, maka itu akan jadi pahala yang terus mengalir. Begitu juga untuk para asatisnya. Setiap ilmu yang kami ajarkan, kalau kalian manfaatkan dan kalian amalkan, pahalanya akan terus mengalir kepada para asatis. Ini kira-kira yang harus kita kunci dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa inti dari proses belajar mengajar kita bukan hanya sekedar untuk cerdas dan untuk tahu saja, akan tetapi lebih lagi untuk mengubah pola kehidupan kita menjadi kehidupan yang produktif, mendatangkan kebermanfaatan baik untuk duniawinya maupun untuk ukhrawinya. Barangkali ini sebagai penguat, mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk menjaga asa, menjaga hati,
untuk terus berkomitmen menjadi insan yang bertakwa, menjadi mukmin yang soleh dan solihah. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi dari itu kecuali menjadi yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa capai itu? Bisa. Bagaimana? Jalani proses dengan baik, ikuti komitmen-komitmen dari apa yang dipelajari di pesantren ini dengan baik sampai akhir hayat. Demikian tausiah kita menjelang penutupan ini yang dinamakan taujihat dan irsyadat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.